Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah satu fenomena psikologis yang rasanya aneh banget, tapi sadar nggak sadar, ini beneran sering terjadi di sekitar kita. Tujuannya apa? Kita mau ubah sains perilaku manusia yang unik ini jadi strategi kepemimpinan yang benar-benar bisa langsung kalian terapin di dunia nyata. Tapi sebelum itu, coba deh jawab jujur pertanyaan ini. Kalau ada aturan yang jelas-jelas nggak masuk akal, apakah kalian bakal tetap ngikutin? Insting pertama kalian pasti langsung bilang, ya enggak lah, kita kan makhluk yang rasional, ya enggak? Tapi tunggu dulu nih, karena sains ternyata punya jawaban yang jauh berbeda. Untuk ngebuktiinnya, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, eksperimen ruang tunggu. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Nah, dari eksperimen yang agak konyol tadi, kita pindah ke bagian 2 untuk ngebahas psikologi konformitas sosial. Kenapa sih dia ngelakuin hal itu? Kalau kita lihat definisinya, konformitas sosial ini nunjukin kalau manusia itu secara biologis emang udah diprogram untuk menyelaraskan diri sama mayoritas. Tujuannya tuh simpel banget tapi sangat krusial, yaitu buat mastiin kalau kita bisa diterima dan gak dikucilkan dari kelompok sosial kita. Ya, walaupun kadang harus ngelakuin hal yang gak ada dasar logikanya sama sekali.
Fenomena ini dijelasin juga oleh Jonah Berger dari University of Pennsylvania. Dia nyebut ini sebagai perilaku kawanan atau perilaku ikut-ikutan. Dan yang menarik, ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul pas kita dewasa. Perilaku ini udah terinternalisasi kuat banget di kepala kita lewat proses pembelajaran sosial sejak kita masih kecil. Jadi, secara biologis, waktu kalian ngikutin apa kata kelompok, otak kalian tuh langsung ngasih semacam reward atau hadiah berupa rasa aman. Sebaliknya, otak juga pakai rasa takut akan pengucilan dan rasa cemas diabaikan sebagai senjatanya buat maksa kita nurut. Dorongan ini bener-bener kuat banget, sampai-sampai bisa nyiptain sebuah poin kritis di mana orang yang paling keras kepala atau suka memberontak sekalipun pada akhirnya bakal luluh dan ngikutin arus kelompok. Terus, apakah dorongan ikut-ikutan ini selalu berdampak buruk? Mari kita bahas di bagian ketiga, 2 sisi konformitas. Ternyata, konformitas itu ibarat koin dengan 2 sisi. Di sisi positifnya, ini adalah alat yang luar biasa ampuh untuk ngebangun solidaritas tim, bikin proses sosialisasi atau adaptasi jadi gampang, dan ngejaga harmoni. Tapi awas, ada sisi gelapnya juga. Konformitas bisa memicu kita buat ngulang-ngulang kebiasaan buruk tanpa sadar, matiin nalar atau pemikiran kritis, dan ngebuat tekanan di bawah sadar yang ujung-ujungnya ngedikte cara kita mikir. Sekarang pertanyaan pentingnya, gimana kita bisa manfaatin sifat bawaan ini secara positif di tempat kerja? Kita masuk ke bagian 4, mengembangkan orang melalui keteladanan atau developing people by example. Perhatiin kutipan ini deh. Berhubung orang itu secara alami cenderung ngikutin mayoritas, maka aksi nyata dan kebiasaan dari seorang leader itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada sekedar ngasih instruksi tertulis, apalagi kalau cuma masang slogan-slogan motivasi di dinding kantor. Itu nggak akan mempan kalau contoh nyatanya nggak ada. Jadi, ini dia 5 langkah konkret yang bisa langsung kalian terapin buat ngasih contoh yang benar. Mulai dari hal yang kelihatan sepele kayak datang tepat waktu, dan nunjukin kedisiplinan, benar-benar patuh sama SOP dan standar keselamatan, sampai ke gimana cara kalian ngasih feedback yang menghargai, dan nunjukin komitmen buat terus jadi lebih baik setiap harinya. Intinya, kepemimpinan itu bukan soal jago ngasih perintah, tapi soal kebiasaan harian apa yang kalian pamerin, yang pada akhirnya bakal ditiru otomatis sama tim kalian. Kalau langkah-langkah tadi dijalanin konsisten, kita masuk ke bagian kelima, formula budaya kerja yang bakal menciptakan performa tinggi. Alurnya tuh jelas banget dan bisa dipetakin kayak gini. Semuanya bermula dari perilaku pemimpin. Perilaku ini diamati sama anggota tim, dan secara alamiah terjadilah yang namanya imitasi. Persis kayak kejadian wanita di ruang tunggu tadi ya. Nah, kalau imitasi ini terus-terusan diulang, dia bakal mengeras jadi kebiasaan yang perlahan ngebentuk budaya tim dan akhirnya meledak jadi satu kinerja tim yang luar biasa solid. Buat merangkum inti dari pembahasan kita hari ini, selalu ingat kalau manusia itu pada dasarnya adalah makhluk visual. Kita bakal dengan buta ngikutin apa yang kita lihat, dan itu pengaruhnya jauh lebih ngena dibandingin apa yang cuma kita dengar aja. Jadi tugas utama kalian adalah mastiin kalau tim kalian benar-benar ngelihat hal yang tepat dari kalian. Sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Setelah kalian tahu dan sadar penuh kalau tim kalian tuh secara biologis diprogram untuk meniru kalian, coba tanya ke diri sendiri, perilaku seperti apa sih yang sebenarnya lagi kalian pertontonkan ke mereka di tempat kerja hari ini? Pastikan itu sesuatu yang memang pantas untuk ditiru. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.